dari berbagai faktor produksi yang memberi sumbangan terhadap proses produksi. Pada pendekatan pengeluaran, pendapatan nasional diperoleh dengan cara sejumlah nilai pasar dari seluruh peminatan akhir atas output yang dihasilkan di dalam perekonomian dan diukur pada harga pasar yang berlaku. Pendapatan per kapita merupakan indikator yang digunakan secara luas untuk mengukur tingkat kesejahteraan suatu masyarakat. Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara. Tinggi rendahnya pendapat per kapita dipengaruhi oleh jumlah nasional dan jumlah penduduk. Untuk mengukur ketimpangan dapat digunakan beberapa ukuran: distribusi pendapatan perorangan atau distribusi ukuran pendapatan. Distribusi pendapatan dengan kurva Flores dan Koefisien Gini. Ada beberapa cara untuk mendistribusikan pendapatan nasional dengan tujuan mengurangi kemiskinan. Antara lain adalah pembayaran langsung serta menyediakan barang dan jasa, meningkatkan aset kaum miskin, dan penerapan pajak penghasilan progresif. Jika seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pendapatan nasional merupakan total dari nilai akhir barang dan jasa. Mengapa yang dihitung nilainya? Tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya perhitungan ganda. Misal, harga satu unit mobil adalah 200 juta. Pada harga tersebut sudah tergantung biaya produksi sebesar misalnya 150 juta. Biaya produksi tersebut mungkin saja malih atau menjadi pendapatan bagi pabrikan dan pabrik baja dan sebagainya yang menyediakan bahan baku bagi pembuatan mobil. Namun di dalam pendapatan yang diterima para pemasok tersebut tentulah sudah terkandung unsur biaya produksi dan laba. Dengan demikian, beberapa pendapatan nasional jika kita anggap perekonomian terdiri dari pabrik mobil, pabrik ban, pabrik baja, dan konsumen. Untuk menggunakan pendapatan untuk bekerja peruntungan perusahaan pendapatan usaha perorangan di tangan masyarakat. Tidak semua pendapatan sampai ke tangan masyarakat karena masih dikurangi dengan laba yang ditahan, iuran asuransi dan iuran jaminan sosial, pajak persenian, dan ditambah dengan pembayaran pinjaman. Dan yang kelima, pendapatan disposable atau setelah pajak. Yang kelima, pendapatan disposable adalah pendapatan perorangan setelah dikurangi pajak penghasil. Jika ditulis dengan rumus disposable income sama dengan personal income dikurang pajak penghasilan. Yang keenam, produk domestik regional bruto adalah jumlah keseluruhan dari nilai tambah bruto yang berasal dari oleh seluruh kegiatan ekonomi yang berada pada suatu wilayah selama periode waktu tertentu. Misal, PRDB DKI Jakarta, PRDB Jawa Tengah, dan PRDB Sumatera Barat. Dan soal yang nomor 4, klasifikasi perekonomian Indonesia. Menurut internasional, perekonomian Indonesia dibagi menjadi beberapa sektor atau lapangan usaha yang terbagi di dalam 3 kelompok. Yang pertama, sektor primer. Yang pertama sektor primer, yang
ketiga pada umumnya yakni sandang, papan, dan kamar. Sektor ini terdiri dari pertanian, pertambangan, peternakan, dan perikanan. Yang kedua, sektor sekunder. Sektor ini adalah sektor yang masih berisi kebutuhan manusia di kehidupan sehari-hari. Meskipun bukan termasuk kebutuhan pokok, sektor ini terdiri dari industri pengolahan listrik, air, dan gas. Yang ketiga, sektor tersier. Sektor ini adalah sektor yang berisi hal-hal yang bukan kebutuhan pokok, bahkan bisa dikategorikan sebagai kemewahan kehidupan sehari-hari. Sektor ini terdiri dari istilah dari pendapatan nasional ada produk domestik bruto atau PDB. Pendapatan nasional atau PDB diartikan sebagai total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam periode tertentu yang dihitung berdasarkan nilai pasar. PRBB adalah jumlah keseluruhan dari nilai tambah bruto yang berhasil diciptakan oleh seluruh kegiatan ekonomi yang berada pada suatu wilayah selama periode waktu tertentu. Misal, PRBB DKI Jakarta, PRBB Jawa Tengah, dan PRBB Sumatera Barat. Komponen pendapatan nasional atas dasar pendekatan pendapatan adalah gaji dan upah pekerja, bunga, sewa, dan laba. Komponen pendapatan nasional atas dasar pendekatan pengeluaran adalah konsumsi masyarakat, konsumsi pemerintah, investasi, dan ekspor impor. Metode perhitungan pendapatan nasional dapat dilakukan dengan pendekatan pendapatan dan pengeluaran. Pendekatan pendapatan adalah suatu pendekatan yang menjelaskan bahwa pendapatan nasional diperoleh dengan cara menjumlahkan pendapatan dari berbagai faktor produksi. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.